Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawan dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai penyelesaian portal beton bertulang 3 dimensi dengan software SAP 2000. Mari kita simak langkah-langkah penyelesaiannya. Soal yang akan kita selesaikan yaitu direncanakan struktur portal beton bertulang dan lantai dengan spesifikasi modulus elastis beton EC 4700 akar F aksen JMPA, kemudian biji beton dan 400 kg per meter kubik dengan mutu beton FC 25 MPa. Untuk baja tulangan longitudinal atau BJTD 40 dengan FY 400 MPa, FU 570 MPa. Untuk baja tulangan geser BJTP 24 memiliki FY 250 MPa dan FU 390 MPa. Modulus elastisitas baja sebesar 200.000 MPa. Dan beban yang akan kita rencanakan yaitu ada berat sendiri elemen dan berat mati pelat tebal 12 cm penggantung dan lain-lain sebesar 350 kg per persegi, kemudian tebal plat atap 10 cm penggantung dan langit sebesar 300 kg per meter persegi, kemudian beban hidup pada plat lantai sebesar 150 kg per meter persegi dan plat atap sebesar 100 kg per meter persegi. Kemudian yang terakhir ada beban horizontal di setiap lantai yaitu sebesar 126 kg. Kombinasi beban yang akan kita laksanakan yaitu ada 3. Yang pertama ada 1,2D dan 1,6L, kemudian ada 1,2D ditambah 0,5L ditambah dengan 1E, kemudian ditambah dengan ada satu lagi yaitu 1,2D ditambah 0,5L dikurangi 1E. Untuk D ini berupa beban mati, L beban hidup, dan E merupakan beban gempa atau earthquake. Kemudian pada portal yang kita rencanakan yaitu ini memiliki 5 lantai, number of stories-nya 5, yaitu ada 5 lantai, kemudian story height 3,56 itu ke setiap lantai tingginya 3,56 dan story width atau X-nya 3,56 juga, serta story by width atau Y-nya 3,56 juga, jadinya ini sama sisi. Untuk lantainya ada 5, untuk sisinya ada 2, dan yang menjorok atau sembunyinya ada 3. Langkah selanjutnya kita buka program SAP 2000. Setelah kita buka program SAP 2000, kita klik File, New Model, kemudian 3D Frames, dan jangan lupa satuannya kita pilih kilogram per meter Celsius. Kita pilih 3D Frames. Untuk ini kita samakan dengan yang di soal, yaitu number of stories-nya ada 5 dengan story height-nya 3,56, number of stories-nya 5, story height-nya kita isi 3,56, kemudian number of base kita isi 2 dengan by width 3,56 juga, 3,56. Nah, kemudian number of by Y, yang Y kita isikan 3, yaitu ada 3 ini dengan by width-nya juga 3,56. Oke, selanjutnya kita klik OK. Struktur portal yang kita rencanakan sudah mulai berbentuk. Kemudian langkah selanjutnya kita mengganti tumpuan. Untuk tumpuan kita blok saja secara global, kemudian kita klik Assign, Join, Range, kemudian pilih yang fix atau tumpuan speed, kita apply. Oke, sudah terganti semua. Langkah selanjutnya yaitu kita mendefinisikan material yang akan kita gunakan pada portal ini, yaitu ada 3, ada beton dengan mutu 25 MPa, kemudian baja tulangan longitudinal BJTD 40, kemudian baja tulangan geser BJTP 24. Langkah-langkahnya kita klik Define, material, kita add new material. Untuk ini kita mengenai standarnya kita user. Oke, material name kita gantikan dengan beton F aksen C 25 MPa. Untuk jenis di sini
berat jenisnya 2400 kg per meter kubik, dan kilogram force meter 2400. Untuk modus elastisitasnya kita ganti Newton terlebih dahulu, ini yaitu 4700 akar F aksen C MPa. Kita ganti 4700 kita kalikan F aksen C akar itu bisa kita tuliskan SQR dalam kurung 25, yaitu 25 MPa. Ini kita ganti 25 MPa, kita klik OK. Kemudian kita masukkan material baja tulangan, yaitu BCTD 40 lebih dahulu. Kita klik add material, kita ganti ke rebar standarnya user, klik OK. Kemudian kita ganti namanya BCTD 40. Berat jenis, kita lihat berat jenis baja yaitu 78,5 kN per meter kubik. Kita ganti kilonewton terlebih dulu, 78,5. Kemudian modul elastisitasnya kita ganti newton milimeter. Di sini modul elastisitas baja itu 200.000 ampere dengan 200. Kemudian untuk FY dan FU, ini BCTD 40 memiliki FY 400 MPa dan FU 500 MPa. Kita masukkan di sini 400, untuk FU-nya 570 dan 400 570. Oke, sudah benar. Oke. Kemudian kita masukkan ruangan geser BCTP 24. Kita tinggal add copy of material, kemudian kita ganti BCTP. Untuk berat jenisnya sudah sama, kemudian modul elastisitasnya 200.000, dan kita cukup mengganti yang FY dan FU. Di sini FY-nya 240, FU-nya 390. Kita ganti 240, 310, 10. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan dimensi pada balok dan kolom. Untuk balok sendiri terdapat peraturan yaitu di SNI 2847 tahun 2013 pada tabel 9.5. Pada tabel ini kita menggunakan balok atau plat rusuk satu arah dengan tertembus sederhana, sehingga peraturan yang kita tentukan menentukan tebal minimum atau H itu L/16. L/16 ini dalam milimeter. Itu untuk H, karena panjang dari balok itu 3,56 meter atau 3560 mm dibagi 16, maka ketemu hasil 222,5 mm. Diambil 300 mm atau 30 cm. Jadi untuk tinggi dari balok kita ambil 30 cm. Untuk B atau lebar dari balok itu setengah H atau 0,5 dikali 300 yaitu 150 mm atau 15 cm. Jadi dimensi balok kita ambil 15 kali 30 cm. Untuk kolom sendiri itu bisa di antara 15 hingga 30, namun untuk pada kasus ini kita ambil dimensi 30-30 mengingat kita membuat gedung 4 lantai atau portal 4 lantai. Untuk membuat kolom dan balok pada SAP, langkah-langkahnya yaitu kita klik Event, Section Properties, Frame Section, kemudian Add New Property, sudah betul komplit, kemudian kita pilih rectangular. Untuk ini kita akan membuat balok terlebih dahulu. Balok 15 dikali 30. Untuk ini, untuk depth atau tingginya kita kasih isikan 0,3. Kemudian untuk width atau lebarnya kita isikan 15. Kemudian materialnya jangan lupa depan sensi dulu, dan kita klik Concrete Reinforcement.
kita longitudinal barsnya sudah betul BJTB 40, kemudian untuk tulangan gesernya kita ganti BJTB 24. Kita pilih karena kita ini membuat balok, kita pilih yang beam. Untuk selimut ini merupakan selimut beton. Selimut beton sendiri sudah sesuai di aturan, yaitu ada untuk beton yang tidak langsung berhubungan dengan cuaca atau tanah, untuk balok dan kolom sebesar 40 mm atau sekitar 0,04 meter. Ya, kita klik OK, kemudian OK. Selanjutnya kita membuat kolom, kita add new property rectangular, kemudian ini kita ganti kolom 10 kali 10. Ini kita ganti 3. Kemudian materialnya tetap beton FC 60 MPa. Kemudian kalau reinforcement kita ganti yang tulangan gesernya bisa 4. Ini kolom. Untuk ini selimutnya 0,4 sudah betul. Ini merupakan jumlah tulangan yang ada di atas, yang ada di bawah, yang di samping kiri, di samping kanan. Sudah betul, kita isi semua. Selimutnya 0,4 sama seperti tadi. Klik OK, kita klik OK. Selanjutnya kita menempatkan kolom dan balok pada gambar, yaitu kita select dulu. Pada kesempatan ini kita akan mengisi kolom terlebih dahulu. Kita select semua kolomnya. Kita blok. Untuk membuat di sini kita klik assign, kemudian frame section, kita pilih kolom ke-30, kita klik play, sudah terdefinisi. Kemudian kita mendefinisikan balok, kita pilih frame-nya untuk balok. Semua pastikan bahwa semua balok sudah terseleksi, jangan ada yang salah. Kemudian kita klik balok 15 kali, kita apply. Langkah selanjutnya yaitu kita menghasilkan pembebanan, tapi sebelumnya kita perlu melihat beban-beban yang timbul, yaitu ada beban mati, beban hidup, dan beban earthquake atau beban gempa. Sebelum itu kita definisikan terlebih dahulu bebannya, yaitu dengan cara quick define node patterns. Untuk date sudah ada, kita tambahkan beban hidup lab, tipenya kita ganti lab, kemudian kita klik add new pattern. Kemudian untuk yang gempa kita ganti yang quick, pattern. Oke, sama sekalian dengan kita memasukkan kombinasi beban bencana. Kita klik Load combination, kita klik add new, kemudian kita klik masukkan namanya sesuai saja dengan nama beban yang dimasukkan, yaitu 1,3 ditambah 1,6 L. Nah, date-nya kita scale faktornya kita masukkan 1,2, add, kemudian ukurannya 1,6, kita klik add. Oke, kemudian kita masukkan lagi karena ada 3. Untuk yang kedua yaitu ada 0,2D ditambah 0,5L ditambah 1 V.
quick. Untuk ini load case date-nya sebesar 1 untuk live nya sebesar ini kita add dan live nya sebesar 0,5. Add untuk quick sebesar 1. Nah, add oke. Selanjutnya masuk ke yang ketiga, yaitu 1,2D tambah 0,5L dikurangi min 1E. Karena mirip dengan ini, kita add copy saja, namanya kita ganti. Kemudian yang berbeda kan semuanya di quick, kita ganti itu 1. Oke, sudah terdefinisi semua. Selanjutnya kita masukkan bebanan. Sebelum melakukan pembebanan, kita perlu menghitung bebannya, yaitu dengan perhitungan distribusi beban diilustrasikan seperti beban envelope. Pada ini merupakan gambar dari plat lantai dengan lebar 3,56 dan dengan lebar 3,56 dan panjang 3,56 merupakan berbentuk persegi, sehingga beban timbul yaitu berbentuk segitiga. Kita hitung beban mati pada rantai sebesar Q1 1,78 dikali 350, 1,78 dari tingginya, kemudian 350 dari berat beban mati yang ada pada rantai, ya sebesar 350. Kemudian beban mati pada atap sama 1,78 dari tinggi karena semuanya sama, kemudian dikali 300 berat pada atap. Kemudian beban hidup pada lantai 1,78 sama dikali 50 dari beban hidupnya sebesar 50, dan beban hidup pada atap 1,78 dikalikan 100 yaitu dari beban dari bawah atap 100 kg persegi ditambah dengan beban addisional setiap lantai 1,6 yang merupakan beban gempa atau beban earthquake. Kita masukkan pada software SAP. Kita select terlebih dahulu dari setiap lapangannya. Untuk kali ini kita memasukkan beban mati lantai terlebih dahulu, berarti kita select saja dari lantai paling bawah sampai sebelum atap, yaitu lantai 4, 1, 2, 3, 4. Kita select semua beloknya. Ini select semua beloknya, jangan sampai ada yang lewat. Beloknya oke, sudah terselect semua, maka kita klik assign time loads, terus distribute. Untuk ini tetap date, global, gravity, dan force. Karena ini berbentuk segitiga, kita klik absolute distance from NI. Pada gambar kita lihat lagi, pada jarak 0 dia 0, pada di tengah-tengah yaitu di 1,78 itu merupakan beban maksimum, yaitu 6,623 kg per meter. Kita masukkan pada 00, pada 1,8 di tengah-tengah, yaitu di tengah-tengah sebesar 623 pada jarak 3,56 itu kembali ke 0. Kita apply input, tapi ini baru di satu sisi saja, karena di tengah-tengah ini yang di garis ini, yang di garis ini dan ini terjadi double beban karena di sisi kanan dan sisi kiri atau sisi bawah sisi atas. Jadi kita perlu memasukkannya lagi. Sama seperti tadi, kita klik balok-baloknya yang di tengah-tengah, balok di tengah dan balok kiri, klik ini. Juga semua yang memiliki beban ganda
Ya, oke, sudah terseleksi semua dari belok-beloknya. Kita add existing loads karena sama, tidak perlu diubah. Kita klik apply. Oke, maka yang di tengah menjadi bebannya double, ini 63, yang di tengah-tengah tadi menjadi 1246. Selanjutnya kita masukkan yang di atap, masih sama caranya, sama posisi yang di lantai bawah. Kita klik semua balok yang ada di atas. Oke, kita lihat beban pada atap sebesar 534, ini sama 00, bisa 78, ini yang berbeda menjadi 534. Baik, 534. Oke, 3560. Baik, kita mati, sama seperti tadi, kita pilih yang di tengah. Ini terjadi beban ganda. Kita add existing load. Oke, sudah semua. Beban mati sudah terinput semua. Kita masukkan beban hidup. Kita ganti load pattern yang di sebelah. Kita lihat beban hidupnya di lantai 267, masih sama seperti tadi. Kita select semua terlebih dahulu beloknya, lalu ketelitian dan ketelatenan. Ini sudah terselect semua belok-beloknya. Kita masukkan tadi 267. Kita cek sudah live, sudah ikut, kita apply. Oke, kita klik lagi untuk belok-belok yang memiliki beban ganda. Memiliki beban ganda yang di tengahnya. Ini fotonya. Semua terseleksi. Oke, kita add existing loads. Baik, oke, sudah di tengah menjadi 534 karena dia ada bebannya, maka bebannya menjadi 2. Ini kita memasukkan beban di atap, masuk ke tadi kita beban hidup di atap sebesar 178. Play sama seperti tadi, yang di tengah memiliki berat. Add. Oke, karena yang tadi masih belum terbebani maka kita add, tidak apa-apa. Kita klik play. Sudah selesai untuk beban hidup dan beban mati. Selanjutnya tinggal satu beban lagi, yaitu beban gempa additional di setiap lantai. Itu kita klik yang di sini,
di sisi kiri kita klik setiap joinnya, bukan karena ini beban terpusat, bukan beban merata. Oke. Untuk beban gempa atau beban horizontal setiap pantai, ini beban pusat, maka klik design, join loads, force, kita ganti yang klik, kita ke sumbu X besar 126 kg. X force beban X itu sudah definisi semua. Oke, untuk mengecek apakah beban yang tadi hilang atau tidak, kita bisa cek di display, show object location, frame. Untuk beban mati saya apakah sudah sesuai semua. Kemudian untuk beban hidup, oke, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita tadi. Untuk beban gempa, kemudian ke beban pusat, kita klik yang show yang join. Oke, dan join. Nah, sebentar saya semua. Kemudian untuk yang kolom belok, apabila ingin cek, kita bisa cek display show mesh object, yang section properties, kita play. Semua sudah terdefinisikan, sudah diunduh semua atau belum. Oke, sudah semua. Oke, selanjutnya kita save terlebih dahulu. Selanjutnya kita tinggal run analyze. Kita klik kita klik space frame karena ini 3 dimensi. Oke, selanjutnya kita analyze, run analyze. Modelnya kita run, kita tahu. Kita tunggu hasilnya dari Oke, maka bentuknya menjadi seperti ini. Kita coba start animation. Apabila terbebani, maka portal akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita klik display show for stress untuk join, melihat reaksi tumpulan dengan beberapa pembedanan. Untuk pembedanan 1,2D ditambah 1,6L jadi seperti ini. Untuk pembedanan ini reaksi tumbuhannya menjadi ini menjadi seperti ini. Mungkin untuk melihat bidang DMN kita bisa klik di display show for stress frame cable tendon beban ini pembedanan seperti ini. Mana seperti ini, kita lihat hasilnya. Ini kita coba yang beban kembang, hanya menjadi seperti ini. Yang ini untuk beban G normal, ini kayak nanti
Ini segitiga juga bisa karena ini merupakan 3 dimensi. Untuk versi pun bisa kita lihat yang dihasilkan untuk nomor 22 ya, nomor 33. Oke, maka beban-bebannya timbul seperti ini. Untuk melihat portal ini apakah aman atau tidak kita gunakan dalam kegiatan konstruksi, kita klik desain, kemudian convert frame design, kita view terlebih dahulu. Untuk SNI desain kodenya biasanya AC31811, kita klik OK. Kemudian untuk desain convert frame, saya desain combo, yang kombinasi ini kita pindah ke desain node combination, kita masukkan semua, kita klik OK. Kemudian kita bisa start design check of structure, apakah desain ini aman. Oke, terlihat bahwa desain pada portal ini tidak ada yang merah, berarti kan aman untuk direalisasikan. Oke, sudah selesai semua. Untuk mengecek apakah aman semua, bisa verify all member page. Oke, all concrete frame page sudah memenuhi syarat semua. Kemudian apabila kita ingin melihat hasilnya, bisa kita klik join atau datanya, kita klik kanan, detik di sini tertera berapa kombinasi, dan cobanya untuk melihat secara detail bisa kita klik file, kemudian report, create report, kita bisa klik report, kita tunggu, bisa kita save, nanti dalam bentuk PDF bisa dibuka di Word report. Save, kita tunggu masih loading. Berikutnya bisa kita lihat di Microsoft Word. Ini terlihat lengkap semua hasil dari analisis, berapa yang kita masukkan, berapa hasilnya, berapa reaksi tumbuhan, berapa gaya dalam, berapa torsi, berapa moment. Ini terlihat juga rendutannya. Semua lipat semua di sini secara lengkap. Sekian dan terima kasih atas video penjelasan mengenai tutorial penyelesaian portal 3 dimensi buton bertulang dengan software SAP 2000. Apabila ada kesalahan dalam pengerjaan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.